Selamat pagi para Tojin, Wei Tetung Tien. Saya Suryan Erawan atau alias Go Sun Eng akan membawakan sekilas saya pandang Makin Purwokerto yang mana sampai sekarang telah berdiri 49 tahun. Yang mana pada saat itu ada seorang Jausen atau Kausing pada saat itu yang dari Bandung mempunyai satu tujuan untuk membuka Makin di kota Purwokerto. Pada saat itu beliau yang bernama Bapak Go Kiawyong bertemu dengan beberapa tokoh di kota Purwokerto, diantaranya Bapak Ho Se Siung dan Bapak Leong Kok Chau dan Bapak Chong Tung Lin. Di dalam perbincangan terbentuklah suatu kebaktian agama Konghucu yang diketuai oleh Bapak Pham Chechung, Ibu Huang Rung Chau dan Chong Tung Lin. Dengan fasilitas yang sangat terbatas, belum ada kimsin, belum ada perlengkapan gambar genta dan lain sebagainya. Kebetulan Bapak Go Kiawyong mempunyai dua buah gambar, yaitu gambar Nabi Konghucu dan gambar genta, diserahkan kepada Kakin Purwokerto, dan karya daripada Bapak Ho Se Siung yang menulis sendiri pada malam hari itu 8 pengakuan keimanan atau Patsing Jampui. Dengan berkembangnya kebaktian agama Konghucu di kota Purwokerto, dibentuklah Makin dan diasuh oleh dari Makin Tegal, dan ketua yang pertama yaitu Bapak Dirsan Silun, Bapak Leong Luhau, dan kembali lagi ke Bapak Agus Lindianto, dan terakhir saat sekarang Bapak Dirsan Silung. Dengan perkembangan agama Konghucu di kota Purwokerto, dengan berkembangnya juga Rakin Purwokerto yang saat sekarang sudah yang aktif dan terdaftar kurang lebih 36 anak, yang mana sebagai penerus daripada agama Konghucu di kota Purwokerto, dengan moto Rakin Purwokerto langkah mundure. Semoga dengan rahmat dan ridho Tien dan doa seluruh umat Makin Purwokerto dan umat Konghucu di Indonesia pada umumnya, sebagai generasi penerus Rakin Purwokerto tetap sebagai umat Konghucu yang kekal dan abadi. Wei Tetung Tien. Selamat pagi para Tojin yang terkasih dimanapun Anda berada, dan para rohaniwan yang saya hormati. Terimalah salam pendungan iman kita hanya dalam kebajikan Tien berkenan. Wei Tetung Tien. Santai. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tien, karena rahmatnya lah kebaktian daring yang diselenggarakan oleh Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Matakin Pusat dengan kami dari Makin Purwokerto sebagai petugas kebaktian dapat diselenggarakan dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Marilah kita mulai kebaktian pada pagi hari ini dengan bersama-sama melantunkan kidung Sang Seng Cing.
Para Tojin, marilah kita buka kebaktian pada pagi hari ini dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Jasong Mariati dengan penamping Taujin Enda Watlin dan Taujin Juliana. Kepada para petugas, kami persilahkan. Ya Tuhanku yang Maha Esa, Pencipta seluruh sekalian alam, Sifat-Mu Maha Asih, Maha Bijaksana, pancarkan kebajikan
kehadirat Wang Tien Sangti, Tuhan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Sengren Kungce, Cincai. Semoga berolehlah kami kekuatan dan kemampuan menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Puji dan syukur kami naikkan saat ini. Diperkenankan kami bersama berhimpun untuk melaksanakan kebaktian daring. Kiranya kebaktian daring yang kami laksanakan ini ada di dalam rahmat dan ridho Tien, boleh mengetuk rohani kami dan meneguhkan iman, satya kepada firman Tien, hidup selaras dengan watak sejati, menempuh jalan suci, menggemilangkan dan mengamalkan kebajikan yang boleh menurunkan berkah sentosa atas kehidupan kami yang kini dan selama-lamanya. Kami yakin hanya kebajikan berkenan Tuhan, dan itulah yang wajib kami miliki satu-satunya. Kami pun berdoa bagi saudara-saudari kami yang saat ini tidak dapat bersama melaksanakan kewajiban ibadah karena masalahnya masing-masing. Kepada mereka kiranya Tien berkenan pula senantiasa merahmati dan membimbing, sehingga mereka mampu mengatasi dan menunaikan tugas dan kewajiban dari tantangan hidup masing-masing. Yang sakit beroleh kesembuhan dan kepulihan kesehatan, sehingga pada kesempatan lain dapat bersama kembali melaksanakan kebaktian daring dan menunaikan ibadah. Pada kesempatan ini pula kami panjatkan doa kehadirat-Mu. Saat ini bangsa kami, bangsa Indonesia, sedang dilanda wabah virus corona atau COVID-19. Kami panjatkan doa kehadirat-Mu ya Huang Tien, agar virus corona ini segera teratasi dan bagi mereka yang terdampak akan segera sembuh. Dengan setulus hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati, Cincai. Sembah dan sujud kehadirat Tien. Semoga jauhlah hati dari segala kelemahan, dari keluh gerutu kepada Tien, dari sesal penyalahan kepada sesama, dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin Tien senantiasa menjadi penilik, pembimbing dan penyerta di dalam kehidupan kami yang kini dan selama-lamanya. Maha besar Tuhan senantiasa melindungi kebajikan. Wang Yi Sangti, Wei Tian Yu De. Wang Yi Sangti, Wei Tian Yu De. Sanjai, Sanjai. Ba Zheng Zhen Gui, Ba Zheng Zhen Gui. Zheng Xin Huang Tian, Zheng Xin Huang Tian. Zheng Zhun Jue De, Zheng Zhen Jue De. Zheng Li Ming Ming, Zheng Li Ming Ming. Zheng Zhi Wei Sen, Zheng Zhi Wei Sen. Zheng Yang Xiao Se, Zheng Yang Xiao Se. Zheng Xuan Mu Tuo, Zheng Xuan Mu Tuo. Zheng Jin Jing Su, Zheng Xin Jing Su. Zheng Xin Da Dao. Zheng Xin Da Dao.
Sancai. Terimalah salam peneguhan iman. Wei de tung tian, 先有一个 san cai. 善财。 Para Taujin, selanjutnya marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci yang akan dibawakan oleh Taujin Ginta. Kepada Taujin Ginta, kami persilahkan. Para rohaniwan yang saya hormati, serta para Taujin yang terkasih, terimalah salam peneguh iman kita. Wei de tung tian, san cai. Pada hari ini saya akan membawakan ayat suci yang terdapat pada Taswe bab 3 pasal yang kedua. Di dalam kitab Sanjak tertulis, berkicau burung kebodang, hinggap jauh di gunung rimbu. Nabi bersabda, seekor burung hanya, namun tahu dia tempat hentian. Teralahkah manusia oleh seekor burung? Yang kedua, diambil dari Tengah Sempurna, bab 13 pasal yang kedua. Dikala kaya dan mulia, ia berbuat sebagai layaknya seorang kaya dan mulia. Dikala miskin dan berkedudukan rendah, ia berbuat sebagai layaknya seorang miskin dan berkedudukan rendah. Dikala berdiam di antara suku I dan Tik, ia berbuat sebagai layaknya seorang suku I dan Tik. Dikala ia sedih dan menghadapi kesukaran, ia berbuat sebagai layaknya seorang yang sedih dan berkesukaran. Maka seorang junse di dalam keadaan bagaimanapun selalu berhasil menjaga dirinya. Demikian pembacaan ayat suci yang saya bawakan. Terimalah kembali salam peneguh iman kita. Wei de tung tian, san cai. Para Taujin yang terkasih, selanjutnya marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Bersama-sama kita mendengarkan Jiang Tau yang akan dibawakan oleh Wunse Andi Jok. Kepada Wunse Andi Jok, kami persilahkan. Betapa indah, agung dan mulia jalan kebajikan yang Nabi sabdakan. Lembut terasa menyentuh kalbu, gentar sucimu remakan kedamaian. Bimbing kami ya Nabi kunjung di dalam ajaranmu, agar kami dapat selalu berjalan di dalam kebajikan mulia. Hanya di dalam sabda Nabi kunjung, Nabi agung sepanjang masa.
sajikan mulia hanya di dalam sabda Nabi Kongcu, Nabi Agung sepanjang masa, Nabi Agung sepanjang masa. Berdiri kami semua menghadapmu, memongkok diri, menyampaikan hormat. Terimalah ya Nabi. Duduk diam, tenangkan pikiran, menyatu kalbu, siap menerima sinar pancaranmu. Semoga jauh kami dari rasa membangga. Biarlah ajaranmu singkirkan kelemahan di hadapanmu. Untuk penuntunku, kami bersimpuh siap menerima sinar pancaranmu. Para Tojin yang terkasih, berjumpa kembali pada kebaktian Minggu pagi secara online pada hari ini dengan saya Onse Andi Ciok dari Masjid Semarang. Tentunya berbahagia dalam keadaan sehat semua pada pagi hari ini kita dapat bersama menjalankan kebaktian online, dan tentunya terimalah salam peneguhan iman di dalam ajaran kita hanya di dalam kebajikan Tuhan berkenan. Wei Tetongdian. Para Tojin yang terkasih, tidak terasa sudah hampir 3 bulan lebih kita menjaga diri kita, mawas diri, waspada akan adanya pandemi COVID-19. Banyak hal yang kadang kita tidak sadari para Tojin. Pada pagi hari ini kita saling belajar, kita bisa melihat kenyataan tadinya orang yang berjuang dari susah, kemudian mereka berhasil, bisa terlena dan akhirnya menjadi gagal atau naas
pada pagi hari ini kita akan membicarakan realita kehidupan di dalam kehidupan kita sehari-hari tentang tema yang pada hari ini saya angkat, yaitu tentang bagaimana 4 siklus perubahan di dalam kehidupan manusia para tojin. Disadari atau tidak para tojin, kehidupan selalu berubah, kehidupan selalu bertumbuh, dan juga kehidupan bisa menjadi sesuatu yang buruk. Maka di dalam kebudayaan kita orang Tionghoa, terutama bagi kita umat agama Konghucu, kita percaya akan adanya kitab perubahan, yaitu bagaimana kita menghindari naas dan bagaimana kita mewujudkan berkah di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan membahas ada 4 siklus bagaimana kita bisa untuk menghindari naas, yaitu dengan tidak terlena, dan bagaimana kita bisa sukses, yaitu dengan bagaimana kita bisa berusaha dan bangkit. Ada 4 siklus dalam kehidupan para tojin. Orang yang tadinya di bawah, hidupnya naas, nasibnya buruk, jika dia bisa berusaha, dia bisa sukses. Tapi ketika dia sukses dan dia terlena akan kepercayaan, terlena akan harta, dan terlena akan kesombongan di dalam diri, maka orang bisa naas. Banyak kejadian yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang tadinya sukses tiba-tiba bisa bangkrut. Orang yang tadinya punya kekuasaan, punya jabatan, tiba-tiba bisa langsung hilang jabatannya. Karena apa para tojin? Karena ada satu hal yang membuat kita menjadi bersih, berjadi naas, yaitu adalah ketika kita terlena di dalam kehidupan. Terlena di dalam kehidupan adalah salah satu faktor yang membuat kita bisa menjadi naas. Para tojin, coba bayangkan aja, naas bukan berarti harus kecelakaan dan sebagainya, tapi naas bisa terjadi karena kita juga saling terlalu percaya akan seseorang. Contohnya begini para tojin, ketika seorang pengusaha memberikan kepercayaan kepada kliennya, dia memberi barang yang tadinya sedikit, tumbuh besar, bertumbuh banyak, akhirnya ditinggal pergi. Dan tiba-tiba pengusaha yang tadinya sukses, yang baik mungkin orangnya karena baik hati dan saking percayanya, karena orang terlena, orang bisa menjadi naas. Jadi di dalam kehidupan ini kita harus punya tujuan yang tepat, bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Nabi Agung Konghucu ajarkan, bahwa kita harus membina diri menjadi lebih baik dengan mengetahui tempat hentian dan tempat tujuan yang baik. Ketika kita sekarang mungkin posisi kita baik, punya jabatan, punya kekuasaan, punya bisnis yang bagus, mungkin punya pekerjaan yang baik, punya karir yang baik, hati-hati para tojin. Ketika kita menjalankan sesuatu ini hanya dengan bersikap tanpa mempertimbangkan kewaspadaan yang akan terjadi, kita akan menjadi seorang yang terlena. Contohnya tadi yang saya katakan, di karir pun seperti itu, di kekuasaan pun seperti itu. Banyak pejabat-pejabat tinggi, banyak pejabat-pejabat kekuasaan, bahkan pimpinan perusahaan yang tiba-tiba dipecat karena hal yang sebenarnya tidak patut dan membuat orang menjadi naas karena satu hal, terlena. Mari kita buka ayat tadi yang telah dibacakan oleh tojin kita dari Purwokerto, yaitu di dalam Tasyik bab 3 pasal yang kedua. Di dalam kitab Sanjak tertulis, berkicau burung kepodang hinggap jauh di gunung Rimbu. Nabi bersabda, seorang burung hanya, namun tahu dia tempat hentian. Teralahkah manusia oleh seorang burung? Kitab Sanjak ini menceritakan bagaimana
seseorang yang sedang bingung, tidak tahu tujuan tempat hentiannya, tidak tahu apa yang akan dilakukan, kalah dengan seorang burung yang tahu tempat hentian. Maksudnya begini para dosen, ketika kita diberi kepercayaan, kita diberi berkah, diberi jabatan yang bagus, karir yang bagus, mungkin usahanya yang bagus. Kalau kita terlena, kita tidak tahu mau apa lagi, dan kita hanya senang saja, bahagia saja ketika kita sudah mencapai semuanya, dan kita tidak punya tujuan lagi yang lebih baik, yaitu mengembangkan kebajikan di dalam diri kita, maka yang terjadi manusia akan terlena. Terlena oleh kekuasaannya, kesombongannya, hartanya, bahkan terlena karena terlalu percaya dengan seseorang. Maka di dalam siklus perubahan, ketika orang yang tadinya sudah mapan, tadinya sudah sukses, tapi kemudian hilang tujuannya, lupa tujuan yang utama di dalam kehidupannya, lupa akan kebajikan tertinggi yang harus diperbuat di dalam hidupnya, maka dia akan terlena. Dan ketika orang sudah terlena akhirnya menjadi naas. Banyak kita takuti dalam kehidupan adalah ketika kita naas. Tapi disadari atau tidak, pasti di dalam kita menjalani kehidupan, kita pernah merasakan sebuah kenaasan. Baik itu dalam satu masalah yang kecil, baik itu maupun masalah yang besar, baik di usaha, pekerjaan, bahkan masalah rumah tangga dan sebagainya. Ketika kita sedang posisi naas, terus apa yang harus kita lakukan para tojin? Karena tadi ada 4 siklus. Ketika kita sudah terlena dan kita jadi naas, kita tidak boleh berhenti di situ para tojin. Pasti naas itu adalah sesuatu yang sangat kita takuti, sangat kita hindari, pasti perasaannya nggak enak, menderita dan sebagainya karena kita sudah naas. Tapi itu bukanlah akhir di dalam kehidupan. Ketika kita mengerti bahwa proses kehidupan ya, ada suatu perubahan, ketika kita bisa membina diri kita lebih baik, maka ketika naas, ya terima saja. Karena itu naas, kita terima, kita sadari, kita evaluasi diri, kita perbaiki diri kita lebih baik, kita bina diri kita lebih baik, kita ingat kenapa kita sampai naas, kita sadari kenapa kita tadinya mungkin sukses, punya kekuasaan dan sebagainya, sekarang kita sedang posisi tidak punya apa-apa. Bahkan ketika pandemi COVID ini, banyak sekali di luar sana orang-orang yang perusahaan-perusahaan yang hancur bisnisnya, orang-orang yang tadinya kerja mapan jadi di PHK. Apakah hidup akan berakhir seperti itu para dosen? Tentunya tidak. Sebagai umat manusia, kita tetap harus menjalankan hidup dengan segala kekuatan, dengan segala kemampuan yang kita punya, dan tentunya dengan doa kita, dengan petunjuk dan bimbingan yang Nabi Agung Konghucu ajarkan. Lalu bagaimana para dosen ketika kita sedang menjadi naas? Apakah kita harus berkeluh-keluh saja atau menyesali terus? Tidak para dosen. Saya punya ingat sebuah cerita dari guru saya dalam bahasa Inggris ada kata-kata seperti ini. Jika O is opportunity, yesterday there is no O. Tidak ada satupun kesempatan. Kemarin sudah tidak ada huruf O, tidak ada kesempatan. Tapi today masih ada satu O, masih ada satu kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Dan ketika besok, tomorrow, there is have two O, banyak kesempatan yang bisa kita perbuat untuk diri kita lebih baik. Jadi kalau sekarang kita pada posisi yang paling bawah, sekarang kita pada posisi sedang menderita, sekarang kita pada posisi yang sedang bangkrut, susah dan sebagainya, ingat para tojin, di ayat kita sudah katakan kalau mau sukses juga kadang harus patahkan tulangnya, bahkan diputus uratnya. Sebegitu gambarannya supaya kita ingat bahwa ketika kita sudah naas, kita sekarang sedang menerima nasib yang naas, ya kita harus terima, kita evaluasi, kita perbaiki diri kita, kita bina diri kita lagi menjadi lebih baik karena hidup tidak akan berakhir. Karena tomorrow, yesterday sudah tidak ada kesempatan. Tapi today dan tomorrow kita masih bisa menciptakan kesempatan hidup lebih baik. Kalau bahasa anak sekarang adalah bagaimana kita bisa move on para tojin. Maka ketika kita sudah naas, kita menerima nih naas,
yang kita harus lakukan adalah kita mengevaluasi diri, kita perbaiki diri, dan tentunya tidak berhenti itu saja. Kita harus menciptakan opportunity bagaimana kita bisa move on, bagaimana kita bisa bangkit. Saya yakin untuk move on, untuk bangkit dari sebuah kenaasan pasti butuh waktu, pasti butuh semangat yang lebih baik. Tapi kita percaya bahwa kita memegang satu ajaran Nabi Konghucu bahwa kita harus punya semangat yang lebih baik, membina diri yang lebih baik dari tempat yang rendah ini untuk menuju yang lebih tinggi tentunya. Ketika kita bisa move on, kita bisa bangkit, kita bisa menggali lagi apa yang harusnya saya perbuat, apa yang harusnya kita lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah, untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi pada diri kita. Tentunya semua butuh pembinaan diri, tentunya semua butuh belajar lagi lebih baik. Makanya ketika kita sudah sampai ke naas, kita harus bangkit, kita harus move on. Kalau bahasa sekarang, apakah move on aja cukup para tojin? Bagi saya yakin bagi umat Konghucu, kita dituntut untuk menjadi better every day, menjadi lebih baik setiap harinya. Lebih baik bukan berarti nilai kita 100, tidak para tojin. Tapi tadi yang kita nilainya minus 30, beranjak menjadi minus 20, menjadi 10, menjadi 0, menjadi 10. Dan tidak minus, akhirnya bangkit dan bangkit lagi. Jadi move on saja tidak cukup bagi kita. Kita harus move up. Kita harus mengeksplor diri kita yang mungkin tadinya bisnis besar. Cari peluang yang lebih sederhana. Karena kita tahu orang-orang terkaya di Indonesia juga berbisnis dari sesuatu yang sederhana. Ya kan, pada sini kita coba bayangkan aja, orang terkaya di Indonesia bisnisnya bukan barang jualannya nggak lebih dari 20.000. Tapi mereka bisa kaya ya karena mereka tidak meremehkan sesuatu yang kecil. Ketika kita bisa menghargai sesuatu yang kecil, pekerjaan yang walaupun hasilnya kecil, usaha walaupun yang hasilnya kecil, ketika kita bisa move on, kita bisa move up, mengeksplor diri kita lebih baik, maka kita sebagai umat Konghucu bisa bangkit dan tentunya kita akan meraih namanya berkah atau sukses lagi. Dan ketika kita sudah sukses, kita sudah menerima berkah, kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan, ataupun kita sudah kerja lagi dapat karir yang bagus yang tadi RPKH, kita harus tetap ingat para tojin bagaimana susahnya hidup ketika kita sudah terlena lagi. Jadi ketika kita mendapatkan berkah, jangan lupa untuk tidak boleh terlena. Kalau kita sudah terlena, balik lagi supaya kita baik. Jangan sampai terlena berlarut-larut dan akhirnya naas. Kalau para tojin yang hari ini sedang naas, jangan lupa kita masih punya kekuatan untuk bangkit. Kita bisa move on, kita bisa move up diri lebih baik, supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam hidup kita. 4 siklus perubahan tojin tadi yang saya gambarkan, bahwa orang yang sukses, yang beroleh berkah, kalau tidak tahu tujuan hidupnya yang lebih tinggi, tidak tahu tujuan tempat yang lebih tinggi, dia akan terlena oleh kekayaannya, terlena oleh kekuasaannya, terlena karena dia terlalu percaya sama orang. Ketika ini berlarut-larut, orang akan menjadi naas. Dan ketika naas, dunia tidak berakhir para tojin. Ingat, masih ada today dan tomorrow untuk kita untuk lebih move up dan move on. Ketika kita sudah bisa bangkit dan kita berusaha dengan sekuat tenaga, tidak meremehkan perkara kecil, tidak meremehkan hasil yang kecil, kita berusaha dengan penuh hati, dengan jalan yang didasari oleh kebajikan, pasti kita akan beroleh kesuksesan di dalam menyelesaikan masalah maupun dalam bisnis apapun permasalahan para tojin. Saya yakin akan menjadi satu berkah di dalam kehidupan. Mari kita perkuat 4 siklus perubahan tadi dengan sebuah ayat lagi para tojin yang telah tadi dibacakan oleh tojin kita dari Purwokerto, yaitu di tengah sempurna bab 13 ayat yang kedua. Dikala kaya dan mulia, ia berbuat sebagai layaknya seorang kaya dan mulia.
Kala miskin dan berkedudukan rendah, ia berbuat sebagai layaknya seorang miskin dan berkedudukan rendah. Dikala berdiam di antara suku I dan Dik, ia berbuat sebagai layaknya seorang suku I dan Dik. Dan dikala ia sedih dan menghadapi kesukaran, ia berbuat selayaknya seorang yang sedih dan berkesukaran. Maka seorang kungcu di dalam keadaan bagaimanapun selalu berhasil menjaga dirinya. Para Tojin yang terkasih, di ayat ini dipertegas, ketika kita kaya dan mulia, ketika kita miskin berkeadaan rendah, kita di dalam suku apapun, ketika kita sedang menghadapi persedih, naas, kesukaran, seorang kungcu harus bisa memposisikan diri, menjaga dirinya di dalam keadaan bagaimanapun. Maksudnya adalah ketika kita beroleh berkah, kesuksesan, ingat para Tojin, ada 3 siklus yang bisa membuat kita hancur ketika kita terlena, kita akan menjadi naas. Dan ingat para Tojin, ketika kita berhasil dan berkah, semuanya itu kita peroleh dengan segala usaha yang tidak mudah, dengan segala keringat, maka harus kita jaga. Begitu juga sekarang kalau kita sedang terlena, ayo kita balik, supaya memperbaiki diri, supaya kita tetap sukses dan jangan sampai menjadi naas. Dan kita ingat ketika kita sukses, kesenangan yang kita ambil sekarang ini adalah hasil perbuatan kita berjuang mati-matian. Jadi jangan sampai kita terlena ketika kita sudah memperoleh berkah, memperoleh kesuksesan, memperoleh posisi yang baik, bahkan ketika kita sudah berhasil dalam suatu hal apapun. Begitu juga pada Tojinnya sekarang hari ini sedang menderita sedih, kesukaran naas. Kita harus ingat bahwa sedih, kesukaran ini adalah hasil kita ketika kita terlena, kita tidak mau berusaha lebih baik. Maka kita harus bangkit, ingat ada today dan tomorrow, dan ingat bahwa kita punya tujuan untuk menjadi orang yang sukses. Dan para Tojin sekalian juga yang hari ini sedang berusaha, kita ingat bahwa memang menyelesaikan satu masalah, sukses di dalam bisnis, karir, dan sebagainya, semua butuh perjuangan. Jangan meremehkan urusan kecil ketika kita ingin mendapatkan keberhasilan yang besar. Dan yakinlah para Tojin bahwa ketika kita bisa menjaga diri, kita tahu tujuan itu kita, percayalah, di dalam posisi apapun di dalam kehidupan kita, kita akan dapat berada dan menjaga diri kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Kongcu. Dan ketika apapun posisi para Tojin, tetaplah ingat bahwa di dalam kehidupan ini kita harus yakin dan percaya bahwa hanyalah kebajikan yang dapat menggetarkan Tuhan. Dan hanya di dalam kebajikanlah Tuhan pasti akan berkenan. Wei Tetong Tien Sansai. Hidupmu akan bahagia.
Para tamu yang terkasih, selanjutnya marilah kita tutup kebaktian pada pagi hari ini dengan doa penutupan. Namun sebelumnya marilah kita menyanyikan lagu Damai di Dunia dengan dilanjutkan lagu Terima Kasihku. Dengan demikian berakhir pula kebaktian pada pagi hari ini tanggal 26 Juli 2020. Kami sebagian petugas yang bertugas pada kebaktian pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas partisipasi yang telah diberikan oleh Taujin semuanya. Semoga Tien berkenan atas kebajikan yang telah kita lakukan bersama-sama ini. Santai. Terimalah kembali salam kedua iman kita hanya dalam kebajikan Tien berkenan. Weita Tien. Santai. Sembah dan sujud kehadirat Tien yang telah berkenan kami melaksanakan kebaktian daring pada hari ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sesaat lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tien berkenan membimbing dan merahmatinya. Berolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan ajaran Nabi Kungce di dalam pri cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bijaksana, dan dapat dipercaya dalam penghidupan ini. Maha besar Tuhan senantiasa melindungi kebajikan. Wang I Santi Wei Tien Yute. Sanjay.
Terimalah salam peneguhan iman. Wei Te Tung Tien. Sanjay. Satu, dua, tiga. Dengan demikian, berakhir pula kebaktian pada pagi hari ini, tanggal 26 Juli 2020. Kami segenap petugas yang bertugas pada kami pagi hari ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi yang telah diberikan atas Terus tahan terus. ya Oke, sudah. 3 kali. Bro, berapa?